dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Rohmu yang hidup penuhiku, datangi hidupku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, Shalom jemaat Tuhan, pada minggu yang kedua di bulan Juli ini sudah 13 minggu kita tidak bersama-sama dalam ibadah raya. Tapi doa kami sebagai gembala, jemaat GKI Tanjung Karang terus dalam pemeliharaan Tuhan.
Bahkan imannya semakin dikuatkan karena banyak bergaul dengan Tuhan, banyak menggumuli persoalan dengan Tuhan, dan saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan terasa. Karena doa kami selalu menyertai saudara. Mari hari ini kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan karena Dia hidup. Mari kita alami kasih-Nya. Puji Dia, sembah Dia dalam doa dan firman. Haleluya. Saudara, kebenaran hari ini kita akan belajar dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata atas hidup kami. Engkau ada setiap saat bagi kami. Terbukti hari ini kami boleh beribadah bersama, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi biarlah melalui kebenaran firman ini kami semakin diteguhkan sebagai umat Tuhan yang mengiring Tuhan dengan setia. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul tema dari renungan sore hari ini adalah mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tadi sudah membaca betapa Tuhan berjanji Allah menyertai kita sehingga kita tidak boleh merasa takut, tidak boleh bimbang. Bahkan kita akan diteguhkan senantiasa. Ini janji Tuhan. Tangan kanannya akan menyertai kita dalam kemenangan demi kemenangan. Saudara, mengapa ini dilakukan oleh Allah? Dan telah dilakukan di dalam Yesus Kristus sebagai putranya yang telah menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan menyertai hidup kita. Alasannya adalah terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-10. 9 dan ke-10 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 ini menyatakan bahwa kita ini umat yang dipilih Allah, ditebus dengan darah Yesus, diselamatkan, bahkan diberi jaminan hidup kekal bersama Dia di surga kelak. Dan Tuhan punya rencana atas panggilan yang telah diberikan kepada kita. Untuk menjadi percaya kepada Tuhan adalah anugerah. Dan setelah kita menerima anugerah, ada rencana Tuhan supaya kita menyatakan kemuliaan Allah, supaya kita memuji Dia, supaya kita menjadi umatnya, kawanan domba gembalaannya. Kristus adalah kepala gereja dan kitalah tubuhnya. Dia akan merawat kita, Dia akan mendandani kita, Dia akan menyempurnakan persekutuannya dengan kita hingga kelak kita berkenan menghadap Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah sudah menebus kita di dalam Kristus, kita menjadi umat gembalaannya. Kita akan memuji, menyembah Dia, menyaksikan kemuliaannya. Bagaimana sikap kita sebagai kawanan domba Allah, sebagai jemaat Tuhan yang disertainya? Saudara, Yesus itu hidup, dan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia menyertai kita setiap saat. Oleh karena itu orang percaya harus bergaul intim dengan Tuhan. Hari lepas hari harus digumuli dengan Tuhan. Setiap perkara, setiap persoalan, bahkan makan minum kita, sakit sehat kita harus dibawa kepada Tuhan, karena Dia sumber pertolongan, sumber kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi orang percaya yang tidak bersekutu, yang tidak bergaul dengan Tuhan. Karena Dia hidup, maka kita harus bergaul karib dengan Dia. Melalui persekutuan doa yang intens, melalui ibadah-ibadah yang kita akan selenggarakan ke depan. Persekutuan doa di rumah sebagai misbah Tuhan. Mari kita bangun, membaca kebenaran firman Tuhan, berdoa, mengalami Tuhan setiap hari. Dan selanjutnya, apa yang kita alami harus kita saksikan bagi orang yang ada di sekitar kita.
apa yang telah kita alami, yang kita kumuli dengan Tuhan itu harus kita bagikan bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, supaya mereka tahu bahwa kita sedang bergumul, kita bergaul karib dengan Tuhan menghadapi setiap persoalan. Terkhusus saat-saat ini, saudara, persoalan begitu berat bagi bangsa kita, bagi kita jemaat Tuhan. Kalau kita tidak bersekutu, kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, maka niscaya kita akan ketakutan, kita akan bimbang, bahkan kita akan goyah. Tetapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, yang hidup menyertai kita hari lepas hari, maka ada kekuatan, ada ketenangan, ada pengharapan bahwa Yesus ada bagi saudara dan saya. Maka tidak ada alasan lagi takut, tidak ada alasan lagi bimbang, bahkan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Orang bisa beragama Kristen, orang bisa katakan percaya kepada Yesus, tetapi kalau tidak bergaul karib dengan Tuhan, kalau dia tidak bersekutu intim dengan Tuhan, maka akan tercermin di dalam kehidupannya. Dia akan mendapatkan ketakutan, dia akan mendapatkan kebimbangan, bahkan imannya pun akan luntur dan gugur. Pada saat Tuhan kembali, tidak didapatinya lagi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus ada, hidup, menyertai kita. Oleh karena itu, alami Tuhan, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, dan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ceritakan kepada saudaramu, ceritakan kepada keluargamu bahwa saudara sedang menghadapi hidup ini bersama Yesus yang menyertai kita dari sekarang sampai akhir zaman. Haleluya. Kita berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa memberikan kekuatan kita tentang mengalami penyertaan Tuhan. Kita yakin dalam doa kita pun Tuhan senantiasa menyertai kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang namanya kami agungkan, kami muliakan, kami kuduskan, dan kami hormati di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan, di hari Minggu, hari ibadah kami, Engkau senantiasa memberikan kekuatan atas kami. Kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus bergumul untuk kasus masalah COVID-19 ini yang belum selesai. Namun kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan berdoa kiranya Tuhan Engkau sendiri yang mampu dan sanggup untuk menyelesaikan, sehingga bangsa ini akan pulih dari segala keterpurukan, dari segala bidang. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati bangsa ini juga milik kepunyaan Tuhan. Kami mendoakan untuk setiap jemaat yang pada saat ini juga sedang bergumul, kiranya Tuhan memberkati dan melawat. Jika ada yang sakit, jika ada yang bergumul dalam kehidupannya, Tuhan Engkau penolong dan penghibur yang memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Gereja Kristen Alkitab Umum Nusantara Utara, kami percaya Engkau memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berdoa, yang sedang mengalami satu kehidupan yang mungkin pada saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Hadirlah bagi mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kementerian Agama yang besok hari Senin kami akan bertemu untuk membahas satu new normal, di mana gereja akan dibuka kembali pada bulan Juli. Kiranya Tuhan kami disiapkan untuk hidup dalam tatanan baru ini. Berkati para pembicara, berkati kami semua hamba-hamba Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau memberkati. Kami mendoakan untuk persembahan yang sudah disiapkan oleh jemaat. Kiranya persembahan ini juga mendatangkan sukacita dan berkat-berkat bagi yang memberi, yang mempersiapkan, dan nama Tuhan dimuliakan melalui persembahan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Silakan jemaat lanjutkan dalam doa Bapa kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Dan arahkanlah hati dan pikiranmu, tetaplah tertuju pada kasih anugerah Tuhan, dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penghiburan serta penyertaan daripada Roh Kudus yang memberkati kita sekalian
hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, selamat hari Minggu dan tetap semangat. Ingat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.